Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Sujoko Channel, channel yang dikembangkan di masa pandemi supaya tidak terjadi defisit kompetensi. Ya, jadi Anda sekalian bisa mandiri belajar melalui channel ini. Ya, walaupun situasinya pandemik, semuanya dibatasi, tapi Anda bisa akselerasi sendiri. Sekali lagi buat masa depan Anda ya. Kami hanya bisa memfasilitasi, tapi Anda lah yang menentukan Anda mau jadi apa. Sekali lagi, Tuhan tidak akan merubah nasib hambanya ketika hambanya tidak mau merubahnya. Ya, bagaimana tipsnya supaya kita mudah melakukan sesuatu dan mendapat capaian-capaian yang terukur signifikan, ya. Mulai sekarang, ya, tidak ditunda lagi. Mulai dari hal kecil, karena hal besar itu terjadi dari hal kecil. Ya, kita bisa berlari 20 kilo, maka mulainya adalah satu langkah. Ya, dan mulai dari Anda sendiri. Tidak perlu Anda melihat orang lain. Ya, yang punya masa depan adalah Anda sendiri, maka Anda harus memperjuangkan. Ya, cita-cita kebahagiaan perlu diperjuangkan dan Anda doakan. Ya, berbuat baiklah dengan semua orang, karena kebaikan itu akan membawa sesuatu yang membahagiakan buat diri Anda nantinya. Ya, baik. Ya, semoga Anda sekalian selalu mendapat kesehatan, kesempatan, dan kesuksesan. Ya, doa saya selalu menyertai Anda. Ya, semoga dalam belajar Anda juga mendapatkan kemudahan. Ya, bahagiakan diri Anda, bahagiakan kedua orang tua Anda, bahagiakan orang-orang yang mencintai Anda, bahkan bahagiakan orang-orang yang belum mencintai Anda. Ya, karena hidup ini lebih bermakna apabila kita bisa bermanfaat buat orang banyak. Baik. Pada kesempatan ini kita akan membahas berkenaan dengan transformator. Ya, biasanya disebut trafo gitu ya. Ya, di transformator ini prinsip kerjanya adalah sama di induksi gitu ya. Kita punya bagian kumparan sebelah kiri, yaitu kita sebut nanti kumparan primer, yang kanan kita sebut kumparan sekunder gitu ya, atau sebaliknya ya, tinggal sebelah mana kita mau melihat ya. Yang primer adalah bisa buat patokan, dihubungkan dengan sumber tegangan ya. Yang sekunder dihubungkan dengan alat ya, mudahnya seperti itu ya. Oke, kita ilustrasikan dengan gambar. Misalkan kita punya gambar seperti ini. Iya. Ya. Nah, ini bagian primernya. Nah, ini sekunder. Biasanya di sini dikasih indeks 1 gitu ya. Ini dikasih indeks 2. Gitu ya. Berarti di sini variabelnya ada apa saja nanti? Ya. Di sini nanti variabelnya kita punya I di situ ya, I1, I2 di situ nih. I1, V1 gitu ya, N1. Di sini juga punya, berarti I2, V2, N2. Ya. Oke, ketika ada I dan V, maka kita akan bicara daya, yaitu P. Berarti ada P1, di sini ada P2. Oke, ya, ini variabelnya. Siapakah I? Kuat arus di primer. V1, I1 kuat arus di primer. V1 ya adalah tegangan di primer. N-nya banyak lilitan di primer. Ini daya di primer ya. Ini I2 kuat arus di sekunder, satuannya ampere. V2 ya sama, berarti sini satuannya ampere juga. V2 tegangan di sekunder, satuannya volt. N banyak lilitan. P-nya daya, satuannya watt. P2 berarti daya di sekunder. Ya, kita ilustrasi. Nah, pada transformator ini ada satu hal ya, satu konsep yang dibicarakan, yaitu berkenaan dengan efisiensi ya. Karena suatu alat itu biasanya dihubungkan dengan efisiensinya. Ya. Semakin besar efisiensinya berarti semakin bagus alat itu bekerjanya. Ya. Berarti kita akan definisikan efisiensi. Ya. Nah, lambangnya gitu ya, isinya. Oke, kita definisi. Siapakah efisiensi ini? Ya, bermain di definisi boleh. Ya, efisiensi adalah perbandingan
antara ya daya sekunder dengan daya primer, gitu ya. Perbandingan antara daya sekunder dengan daya primer. Berarti langsung kita bisa tuliskan perbandingan berarti per ya. Ya. Nah, supaya angkanya nanti besar kita kalikan dengan 100%. Ya. Jadi nanti kita akan bicara angka yang cukup besar, yaitu dengan 100% ini kan 1 ya, 100/100, jadi tidak masalah. Bagaimana kalau tidak dalam bentuk persen? Ya 100%-nya kita hilangkan ya, tapi kebanyakan dia akan bicara dalam bentuk persen. Nah, dapat persamaan efisiensi. Oke ya. Nah, bagaimana hubungan setiap variabel ini ya, ketika kita bicara misalkan efisiensinya sama dengan 1 gitu ya, efisiensinya 100% gitu, mohon maaf ya, dia efisiensinya 100%, berarti artinya apa? Trafo ini adalah trafo ideal ya, walaupun nanti kenyataannya tidak ada yang ideal, tapi hal pertama kita bicarakan bisa ketika dia efisiensinya 100%, berarti ideal, antara keluaran dan masukan dia sama ya, tidak ada panas yang dikeluarkan ya, yang terbuang gitu ya, jadi semuanya buat kerja semua. Baik ya, kita sekarang turunkan bagaimana kalau trafonya, transformatornya efisiensinya 100%, efisiensi 100% ya, ini ideal ya, pada saat ideal ini kita bisa turunkan ya. Ketika dia efisiensinya 100%, berarti persamaan ini kita bisa tuliskan seperti apa dia? Sini ya, sebelah sini. Berarti 100% sama dengan P2 per P1 kali 100%. Ya, kalau ini kita pindah ke sebelah sini, 100% per 100% kan? Berarti 1 sama dengan P2 per P1. Ya, berarti P1 akan sama dengan P2. Begitu ya? Ini kalau kita tuliskan nanti supaya kita dapat turunkan persamaan yang lain. Berarti ini P ini siapa? Ya, Anda sudah belajar bahwa daya adalah apa dia? Perkalian antara potensial dengan kuat arus. Berarti kita bisa tuliskan apa dia? V1 kali I1 sama dengan V2 kali I2. Gitu ya. Nah, ini kita bisa tuliskan dalam bentuk lain. Bentuknya gimana? Berarti V1 per V2 sama dengan I. Berapa ini? Ini V1 per ini I2 per I1. Gitu ya. Ini kita bisa tarik ke sebelah sini, ini tarik ke sebelah sini ya. Berarti ini jadi bagi, ini I1-nya jadi bagi. Oh, dapat hubungan seperti ini. Ya, bahwa V1 per V2 sama dengan I2 per I1. Begitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ini bagaimana kalau dihubungkan dengan banyak lilitan, yaitu N. Nah, kita tahu ya, ketika V-nya dia besar, maka dia N-nya besar. Atau ketika N-nya besar, maka V-nya besar. Berarti antara V dan N berbanding antara GGL dengan N ya. Pada saat transformator itu bisa juga kita ambil konsepnya. Ya, ini kan GGL juga ya, V ini. Ya, ketika pengen V-nya besar, maka N-nya karena dia berbanding lurus ya di materi sebelumnya, N-nya harus besar sehingga V dan N itu berbanding lurus. Nah, persamaan ini bisa kita tuliskan seperti ini ya. V1 per V2 sama dengan, gitu ya, kan berbanding lurus, berarti N1 per N2 sama dengan, ini langsung kita tulis I2 per I1. Ah, begitu ya. Oke. Nah, ini untuk trafo yang 100% dia. Ya. V-nya potensial di primer, V2-nya potensial di sekunder, N-nya banyak lilitan di primer, N2-nya banyak lilitan di sekunder, I2-nya kuat arus di sekunder, I1-nya kuat arus di primer. Satuannya ya, diingat-ingat, kalau V volt, kalau N lilitan, kalau I dia ampere. Nah, sudah selesai ya transformator. Jadi begitu mudahnya ketika kita mau bicara berhubungan dengan definisi. Ya, bagaimana kalau nanti tidak efisiensinya tidak 100% ya, kita tinggal masukin saja ya. Misalkan nanti dikasih tahu 80%, pasti variabel yang lain tinggal masukkan ke sebelah sini. Anda sekalian tahu ya. Untuk lebih jelasnya pelajari nanti di soal jawab.
ya. Baik, kita lanjutkan sekarang di Soja, soal jawab ya di transformator atau trafo ya. Oke, kita review kembali ya. Bahwa di trafo ada dua jenis. Yang pertama adalah step up, yang kedua adalah step down ya. Step up berarti dia menaikkan tegangan ya, contohnya di kasus Soja ini. Step down maka dia akan menurunkan tegangan ya. Variabel-variabelnya nanti pasti berubah ya, tinggal dilihat. Mari kita lihat Soja kali ini ya. Sebuah trafo step up mengubah tegangan 25 volt menjadi 250 volt. Jika efisiensi trafo itu 80%, dan kumparan sekundernya dihubungkan dengan lampu ya 250 volt 50 watts, maka kuat arus dalam kumparan primernya yang ditanya primer. Ya, bagaimana supaya kita dapat gambaran yang utuh? Bisa saja Anda mencoba untuk memberikan ilustrasi gambar gitu ya. Nah, misalkan dia begini. Ini contoh ya. Ya. Ini misalkan dia lebih banyak ya. Ya. Kumparannya lebih banyak gitu ya. Ini primernya. Ini sekundernya. Gitu ya. Ini biasanya dia indeksnya 1. Di sini indeksnya 2. Nah, sekunder ya. Oke, di sini tegangannya step up, tegangannya dari 25 volt menjadi 250 volt. Maka kita dapat data ini ya. Berarti V1-nya sama dengan 25 volt, V2-nya sama dengan 250 volt. Gitu ya. Efisiensinya langsung ketahuan di sana, efisiensinya berapa dia? Efisiensinya 80%. Ya. Nah, ini siapa ini data ya? Ini sebenarnya V2. Yang ini berarti P2. Berarti kita punya data P2-nya sama dengan 50 watts. Nah. Oke, kita ditanya apa dia? Kuat arus primer, berarti I1. Ah, ya. Oke. Maka karena dia efisiensinya dia tidak 100% ya, atau kita tidak bisa langsung pakai perbandingan, tapi kita langsung pakai persamaan efisiensi ya. Anda sudah tahu bahwa efisiensi perbandingan daya sekunder dengan daya primer. Nah, maka kita tulis sama dengan P2 per P1 kali 100%. Ya. Bagaimana P2-nya kita udah tahu, P1-nya kita jabarkan. Ya, maka efisiensi sama dengan P2 per V1 kali I1 kali 100%. Nah, gitu kan? Nah, udah ketemu itu. Ya, V1-nya kita udah punya, maka I1-nya bisa kita cari. Ya, kita lanjutkan lagi, efisiensinya kita ganti sekarang. Sudah dapat persamaannya, berarti 80% sama dengan P2. P2-nya kita ganti, berapa P2-nya? 50 per V1-nya 25 kali I1-nya kali 100%. Ya, ini bisa dicoret, dapat 2. Ya, ini kita balikkan ke sini. 80 bagi 100 berarti 8 bagi 10 ya. 8 per 10 sama dengan 2 per I1. Ya, di balik ke sebelah sini ini jadi kali. Berarti I1-nya akan sama dengan 2, ini 10 jadi kali ya. 10 per 8. Maka I1-nya sama dengan ini 20 per 8. Berapa 20 per 8? Ya, 2,5 ampere. Gitu ya. Jadi tinggal ikutin aja. Jadi nanti nyaman di trafo. Step down bisa ya. Kalau dia 100% sudah ada di materinya ya, tinggal dilihat. Belajar mesti nyaman ya, mesti bahagia ya, karena orang yang bahagia itu akan belajar lebih mudah ya. Mulai senyum gitu ya. Tapi jangan senyum-senyum ya, senyum ya. Kalau senyum-senyum terus bahaya ya. Baik. Ya, semoga Anda sekalian selalu dapat kebahagiaan ya. Kesehatan, kesempatan, dan kesuksesan. Ya, hidup ini harus berbagi, silakan berbagi sehingga hidup Anda lebih bermanfaat dan indah, gitu ya. Kuatkan diri Anda, motivasi diri Anda dengan motivasi-motivasi yang positif, karena Anda bisa jadi apa saja, ya. Anda adalah generasi penerus bangsa ini, maka Anda harus kompeten sehingga bangsa ini bisa lebih bermartabat. Di tangan Anda lah
10 tahun, 20 tahun ke depan bangsa ini menyandarkan masa depannya. Maka Anda harus sukses dan Anda harus kompeten. Bagaimana supaya kompeten? Mudah. Pakai sesuatu yang terukur. Tip 1. Ya, mulai dari sekarang lakukan apa saja. Mulai dari hal yang kecil, karena langkah yang besar, jangkauan yang jauh itu dimulai dari jangkauan yang kecil. Dan tidak ditunda, mulai dari sekarang. Ya, titip bangsa ini untuk Anda, perjuangkan supaya lebih bermartabat. Terima kasih. Semoga Anda sekalian selalu dikasih kemudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.